Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai terapi modalitas tertawa untuk mengurangi stres. Langsung saja kita simak videonya. Jadi, terapi tertawa menurut Arman Jayanti 2016 adalah pelatihan yang bisa membuat hidup lebih sehat, tenang, dan nyaman, serta menunjukkan getaran pada otak frekuensi gelombang alfa yang membuat orang merasa rileks dan juga santai. Tertawa juga dapat mengendurkan otot secara perlahan. Tertawa juga dapat melebarkan pembuluh darah dan mengirim lebih banyak darah hingga ujung dan ke semua otot di seluruh tubuh. Satu putaran terapi tertawa juga dapat menurunkan hormon stres seperti epinefrin dan juga kortisol yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Jika kedua hormon tersebut dikeluarkan, maka bisa menghalangi proses penyembuhan penyakit. Jadi, dalam keadaan bahagia, tertawa akan menghambat keluarnya epinefrin dan kortisol, sehingga hipotalamus akan mengeluarkan hormon endorfin yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, terapi tertawa adalah terapi untuk mencapai kegembiraan di dalam hati yang dikeluarkan melalui mulut dalam bentuk suara maupun senyuman. Adapun beberapa tujuan dari terapi tertawa, yang pertama yaitu mengurangi stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga mencegah terjadinya penyakit. Jadi, beberapa manfaat terapi tertawa, yang pertama itu anti-stres. Tertawa adalah pangkal stres yang paling baik, murah, dan mudah untuk dilakukan. Tertawa adalah salah satu cara terbaik untuk mengundurkan otot-otot tubuh. Yang kedua, tertawa akan memperlebar pembuluh darah dan mengirimkan lebih banyak darah, sehingga darah akan teralirkan ke semua otot atau bagian tubuh. Yang ketiga, akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari infeksi, alergi, dan juga kanker. Yang keempat, tertawa dapat mencegah tekanan darah tinggi, karena tertawa bisa membantu atau bisa mengontrol tekanan darah dengan mengurangi hormon yang berhubungan dengan stres dan memberikan relaksasi. Yang terakhir, tertawa menjadi obat ampuh untuk mengurangi stres. Tertawa juga bisa membuat seseorang menjadi lebih tenang dan terhibur sehingga bisa melepaskan diri dari depresi. Adapun indikasi dan kontraindikasi dilakukannya terapi tertawa, yaitu untuk indikasi dilakukannya terapi tertawa yaitu untuk pasien stres ataupun pasien yang depresi ataupun yang mengalami stres. Yang kedua, pasien dengan hipertensi. Untuk kontraindikasi dilakukannya terapi tertawa, yang pertama yaitu penderita penyakit wasir, yang kedua penderita penyakit hernia, yang ketiga penderita penyakit jantung, karena hal ini dikhawatirkan akan memacu denyut jantung lebih cepat sehingga diakibatkan atau akan dikhawatirkan akan berakibat fatal. Yang keempat, pada penderita yang baru selesai beroperasi. Yang kelima, prolaps uteri. Yang keenam, pada penderita TBC. Dan yang ketujuh, pada komplikasi mata atau glaukoma. Langsung saja kita latihan untuk melakukan terapi tertawa. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan alat seperti mikrofon dan juga tikar. Tetapi apabila tidak ingin menggunakan alat, juga terapi tertawa masih bisa untuk dilakukan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan pasien. Pasien diberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, kontrak waktu. Jadi, sebelum kita melakukan terapi tertawa, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengucapkan hu hahaha sambil bertepuk tangan. Caranya seperti ini ya. Hu hahaha. Hu hahaha. Hu hahaha. Kemudian, lakukan tarik nafas sebanyak 5 kali. Tarik nafas melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut.
Kemudian kita melakukan gerakan bahu ke depan dan juga ke belakang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya melakukan gerakan kepala ke atas dan juga ke bawah sebanyak 10 kali. Dilanjutkan menoleh ke kanan dan juga ke kiri sebanyak 10 kali. Langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita masuk ke gerakan intip untuk terapi tertawa dengan mengucapkan ho ho ho, ha 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 sebanyak 5 kali sambil bertepuk tangan. Cara ini dilakukan sebanyak 3 kali. Cara yang pertama, kita melakukan hu hu hu, ha ha ha, lalu kita tertawa lepas. Cara yang kedua, kita mengucapkan ho ho ho, ha ha ha, lalu kita langsung tertawa. Dan yang ketiga, kita mengucapkan ho 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 ho, ha ha ha, dan kita menahan tertawa. Langsung saja kita praktekkan. Ho 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 ho, ha ha ha, 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 ho. Oke, yang kedua, kita lakukan hal yang serupa dan kita langsung tertawa lepas. Ho ho ho, ha ha ha, 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 ho ho ho, ha ha ha. Oke, selanjutnya cara yang terakhir, kita lakukan hal yang serupa seperti sebelumnya dan kita langsung menahan tertawa. Ho ho ho, ha ha ha, 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 ho ho ho, ha ha ha. Oke, seperti itu cara untuk melakukan terapi tertawa. Nah, terapi tertawa ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu selama 15 menit. Jadi, setelah kita melakukan terapi tertawa ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, terapi tertawa ini tidak membutuhkan banyak peralatan. Jadi, terapi tertawa ini bisa dilakukan tanpa ataupun dengan peralatan. Dengan tidak menggunakan peralatan, terapi tertawa masih bisa dilakukan, yaitu dengan cara berbagi cerita lucu dengan orang lain. Yang kedua, kelebihannya yaitu terapi tertawa ini tidak memiliki batasan ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Terapi ini dapat diterapkan di kelas, di kamar, ataupun di ruangan terbuka. Dan yang terakhir, kelebihannya itu terapi tertawa dapat dilakukan individu maupun kelompok. Namun untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih baik, biasanya cenderung dilakukan dengan kelompok kecil. Adapun kekurangan ataupun keterbatasan dari terapi tertawa yaitu terapi ini tidak dapat diterapkan pada semua individu. Jadi ada beberapa individu yang tidak bisa menerapkan terapi tertawa ini, yaitu individu dengan beberapa gangguan kesehatan seperti wasir, sesak nafas, dan penyakit jantung. Dan kekurangan yang lain yaitu faktor lain yang dapat menjadi penghalang yaitu jenis sense of humor. Jadi sense of humor merupakan bagaimana seseorang ini mempersepsikan sebuah stimulus hormon sehingga dapat menghasilkan tertawa. Jadi tahu setiap orang itu sense of humornya berbeda-beda. Sekian terapi tertawa untuk mengurangi stres yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tertawa.